Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Ya. Jadi fungsi trigonometri ini adalah suatu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut pada segitiga dan sisi-sisinya. Jadi ini konsepnya adalah kita akan mempelajari hubungan antara sudut dan sisi-sisi dari sebuah segitiga. Oke, bagian pertama jadi misalnya kita punya segitiga kita punya segitiga siku-siku kita anggap saja nih segitiga siku-siku. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya kita punya segitiga siku-siku kemudian ini sudut theta ini sudut theta. Baik, selanjutnya adalah jadi di sini kita punya segitiga siku-siku ini. Nah, sisi yang ini kita namakan dengan sisi samping Oke, sisi samping. Kemudian ini kita namakan dengan sisi depan Dan terakhir ini adalah sisi miring Nah, untuk lebih jauhnya, sisi depan dan sisi samping itu bergantung dengan posisi tetanya atau posisi sudutnya. Maksudnya seperti ini. Misalnya ketika kita punya segitiga yang lain dan kita punya misal kita punya segitiga yang lain. Nah, di sini kita misalkan theta di sini di atas. Berarti yang akan menjadi sisi depan yang akan menjadi sisi depan yaitu yang ini Kemudian ini adalah sisi samping. Dan yang ini menjadi sisi miring Ini tetap sisi miring. Nah, oleh karena itu nanti kita harus perhatikan itu tetanya ada di mana, kemudian kita baru bisa menyimpulkan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping. Selanjutnya kita akan definisikan Kita akan definisikan yaitu sin theta dan cos theta sin theta dan cos theta. Berarti ini sin theta. Sin theta itu rumusnya adalah depan per miring. Kemudian cos theta itu rumusnya samping per miring. Nah, pada video ini kita akan mencari nilai sin cos dari sudut-sudut istimewa Nah, sudut-sudut istimewa itu berapa? Nah, di sini sudut istimewa Sudut istimewa itu ada 0 derajat 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Oke, yang pertama kita akan mencari yang ini yang 30 derajat. Maaf, yang 45 derajat. Ini yang pertama kita akan mencari 45 derajat. Nah, untuk yang 45 derajat berarti kita punya segitiga seperti ini. Kita punya ini kita misalkan segitiga ini kan sisi siku-siku maaf, ini sisi siku-siku kemudian ini karena kita ingin mencari 45 derajat berarti kedua sudut ini
yang sudut terancip ini berarti ini sama dengan 45 derajat, kemudian ini juga 45 derajat ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan salah satu sudut saja ya. Oke, kita akan menggunakan salah satu sudutnya. Nah ya, oke. Kemudian berarti seperti yang kita tahu ya, karena ini sama-sama 45 derajat, ya, berarti ini akan membentuk segitiga siku-siku dan sama kaki ya. Artinya adalah sisi yang ini ya, sisi tegaknya ya, sisi tegaknya baik yang vertikal maupun yang horizontal itu sama. Ya. Nah di sini kita asumsikan misalnya sisi tegaknya yaitu 1 ya, ini juga 1. Kemudian menurut Pitagoras ya, menurut Pitagoras kita akan punya bahwa sisi miring itu sama dengan akar ya, kan sisi tegak kuadrat ya ditambahkan, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah berarti ini sama dengan 1 tambah 1, ini sama dengan akar 2 ya. Nah berarti ini sama dengan akar 2 ya. Selanjutnya sekarang kita akan mencari nilai sin dan cos ya. Berarti ini kita punya sin ya. Sin 45 derajat ya. Misal kita gunakan sudut tensil ya. Sin 45 derajat itu kan rumusnya depan per miring ya. Nah, karena kita menggunakan sudut yang ini ya, berarti depannya yang ini. Oke, depannya yang ini. Berarti ini sama dengan 1 per miringnya di sini adalah akar 2 ya. Nah, selanjutnya karena akar 2-nya ada di penyebut, kita rasionalkan. Kita rasionalkan dengan sama-sama mengalihkan akar 2 baik penyebut maupun pembirang. Sehingga ini akan mendapatkan ini 1 ya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Ya, kemudian akar 2 yang ini di sini. Nah, ya. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya, atau 1/2 akar 2. Dengan cara yang sama ya, untuk cos 45 derajat ya, kan rumus cosnya adalah samping. Nah, samping itu adalah ini ya. Nah, sampingnya 1 per miring. Miringnya di sini akar 2. Nah, kemudian kita rasionalkan ya. Kita kalikan sama-sama akar 2. Nah, berarti ini akan menjadi 1/2 akar 2 ya. Jadi sin 45 dan cos 45 derajat itu sama dengan 1 akar 2 ya. Nah, selanjutnya adalah ya nih. Sekarang kita akan menentukan nilai sin dan cos dari sudut 30 dan 60 derajat ya. Sekarang misalnya kita punya segitiga nih ya. Segitiga. Nah, anggap dah nih ya. Ini kita asumsikan nih segitiga sama sisi ya. Nah, ini segitiga sama sisi berarti ini artinya sisinya sama semua ya. Kita asumsikan ini 1, panjangnya ini 1, ini 1 ya. Kemudian nah, karena ini 1 berarti kan sudutnya ini sama dengan 60 derajat ya. Begitu juga untuk yang ini sama dengan 60 derajat. Nah, yang atas juga sama dengan 60 derajat. Nah, akan tetapi untuk mencari nilai sin dan cos ya itu kita akan memanfaatkan segitiga siku-siku ya. Oleh karena itu di sini kita akan membagi 2 ya. Nah, kita akan membagi 2. Nah, ini siku-siku. Berarti karena ini kita bagi 2, tadi kan ini sudutnya 60 derajat ya. Karena kita bagi 2 sama besar, berarti ini akan menjadi 30 derajat ya. Sehingga segitiga ini sekarang kita pecah dulu ya. Segitiga kita pecah. Nah, ini oke, kita pecah. Ini segitiga yang setengah nih ya. Nah, ini akan menjadi segitiga.
Selanjutnya ini kan panjangnya 1 ya. Kemudian ini karena ini kita bagi 2 ya. Ini kan sama panjangnya sama yang ini ya. Berarti ini artinya adalah ini sama dengan setengah ya. Ini sama dengan setengah juga. Jadi yang ini kita dapat sama dengan setengah. Selanjutnya ini 60 derajat. Kemudian yang atasnya adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya kita sebut saja ini namanya X misalnya. Kita sebut saja ini namanya X. Kemudian dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, kita akan mendapatkan bahwa X ini sama dengan ini rumusnya adalah sisi miring kuadrat ya, kurangi dengan sisi siku-sikunya kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 1 kurangi dengan seperempat ya. Nah, 1 kurangi seperempat itu sama dengan 3/4 ya. Nah, akar dari 3/4 itu sama dengan ini ya, setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Nah, ini X-nya ya, itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari misalnya nih ya, sin, kita ke kiri, kita punya nih sin 30 derajat. Ya, sin 30 derajat. Nah, kita perhatikan 30 derajat ini sudutnya nih ya. Kan rumus dari sin adalah depan. Nah, depannya mana? Berarti depannya ini ya. Berarti ini sama dengan setengah ya, dibagi dengan miring. Miringnya ini ya. Berarti miringnya 1. Berarti ini sama dengan 1/2. Kemudian cos ya. Ini kan bersin nih. Sekarang cos ya. Ini cos 60 derajat ya. Cos 30 derajat maksudnya. Nah, ini cos 30 derajat ya. Nah, cos 30 derajat berarti karena ini sudutnya berarti sampingnya adalah X nih ya. X ini berapa? X-nya adalah setengah akar 3. Nah, ini setengah akar 3 dibagi dengan miring. Miringnya 1 ya. Berarti ini hasilnya sama dengan setengah akar 3 ya. Berikutnya kita punya sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berarti kan kita punya sudutnya yang ini ya. Kita punya sudut yang ini 60. Depannya berapa? Berarti depannya adalah X ya. Berarti miringnya 1. Nah, sin itu adalah depan per miring. Berarti X. X-nya berapa? X-nya adalah setengah akar 3 ya, per 1. Karena miringnya 1 kan. Berarti ini sama dengan setengah akar 3. Dan terakhir adalah cos 60 derajat ya. Nah, cos 60 derajat berarti menurut segitiga nih cos itu adalah samping per miring. Sampingnya ini sama dengan 1/2. Miringnya sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan 1/2 per 1. Nah, ini sama dengan 1/2. Cosnya adalah 1/2. Nah, berikutnya kita akan menentukan ya sudut istimewa untuk 0 dan 90 derajat ya. Nah, untuk sudut 0 dan 90 derajat kita akan menggunakan bantuan sebuah lingkaran ya dengan panjang dengan jari-jarinya satu satuan. Berarti misalnya kita punya ini ya. Kita punya misal kita akan membuat sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran pada koordinat kartesius. Ya. Kita buat lingkaran misalnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kita akan membuat dengan panjang jari-jarinya 1. Berarti artinya bahwa ini titik sudutnya adalah 1,0 ya. Kemudian yang ini titik sudutnya adalah 0,1. Dan yang ini titik sudutnya adalah
negatif 1,0 ya, negatif 1,0. Nah, sekarang seandainya kita punya sebuah titik ya, kita punya sebuah titik ya, misalkan di sini ya, kita namakan P itu adalah X, Y ya. Sehingga ini kita tarik ya garis, kita tarik garis ya, kita tarik garis dari titik O ya, dari titik pusat ke titik ini, kira-kira seperti ini ya. Nah, berarti kan kita punya gini ya. Nah, seperti ini. Berarti ini artinya ya, panjang dari sini ya, panjang jarak dari titik O ke titik ini ya, yang ini. Nah, ini jaraknya adalah sebesar X ya. Kemudian jarak dari titik ini ya, titik ini ke atas ke sini ya, yang vertikal ini itu jaraknya adalah Y ya, jaraknya sebesar Y ya. Dan sudut yang dibentuk ya, sudut yang dibentuk adalah sudut yang ini. Nah, ini sudut yang dibentuknya. Sudut yang dibentuk tuh, nah nih ya, sudut yang dibentuk adalah sumbu X positif dengan sinar garisnya ya. Nah, kemudian jika kita perhatikan kan kita punya bahwa sin ya, sin theta kan rumusnya adalah depan ya per miring. Kemudian cos theta itu sama dengan cos theta-nya sama dengan samping per miring. Ya. Ini berdasarkan rumus yang di atas. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari sin 0 ya. Nah, di sini kita akan punya sin 0 ya. Nah, sin 0 derajat ya. Sin 0 derajat berarti artinya bahwa titik yang di sini ya. Nah, ya. Titik yang di sini maaf. Nah, ya. Titik yang di sini akan bergerak sebesar 0 derajat ya. Sekali lagi berdasarkan video sebelumnya ya, sudut itu akan terbentuk dari sumbu X positif ya, kemudian bisa berarah ke berlawanan arah jarum jam, itu sudut positif, dan jika searah jarum jam itu sudut negatif ya. Nah, karena di sini sudut yang dibentuk adalah sudut 0 derajat, berarti titik ini tidak bergerak kemana-mana ya. Oke, tidak bergerak kemana-mana. Nah, oleh karena itu berarti sin dari 0 derajat ya. Nah, sin dari 0 derajat adalah titik dari yang ini ya. Nah, di sini kan sinnya adalah depan ya. Depan per miring ya. Nah, di sini depan per miring. Nah, depannya berapa? Kan ini hanya terbentuk sebuah garis ya. Yaitu dia tidak membentuk sebuah segitiga ya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira mereka seperti ini ya. Oh, ya. Ini titik ini adalah 1,0 ya. Nah, karena dia membentuk sebuah garis ya, sehingga nanti ya sin 0 ya, sin 0 itu sama dengan 0 ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin kira-kira akan seperti ini ya. Ini jika kita punya ya, coba kita gambarkan ya. Kita gambarkan segitiga yang ini ya. Segitiga ini kita gambarkan mungkin kira-kira akan seperti ini ya. Nah, kemudian ini ya. Biar lebih jelas kita gambarkan dulu. Oke. Nah, di sini kan siku-siku ya. Kemudian kita tahu bahwa ini Y ini X ya.
Dan ini panjang ini, ingat tadi kan kita menggambarkan lingkaran dengan jari-jari satuan ya, jari-jari satu satuan. Berarti ini sama dengan 1 ya. Oleh karena itu nanti ini apa namanya, menurut rumus yang ini ya, rumus sin theta dan cos theta, kita akan mendapatkan bahwa ini ya, sin theta itu kan sama dengan depan per miringnya, depan y miringnya 1, berarti ini sama dengan y ya. Kemudian cos theta-nya berarti ini sampingnya berapa? Oh maaf, ini sudutnya ya. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya adalah x. Berarti ini x per 1. Nah, ini sama dengan x ya. Nah, dengan kata lain ya, sin ya, jadi di dalam lingkaran satuan nih ya, nilai dari sin theta yaitu nilai dari y ya. Kemudian nilai dari cos theta yaitu nilai dari x ya. Nah, dengan mengambil penjelasan yang ini ya, berarti kita akan mendapatkan bahwa sin 0 ya, kan karena titiknya tidak bergerak kemana saja ya, berarti kan titiknya masih tetap di sini ya. Nah, di sini. Oke, berarti titiknya ada di sini nih ya. Di titik 1,0 nih ya. Nah, karena tidak bergerak kemana saja ya, kan 0 itu tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri ya, masih tetap di titik awal. Nah, titiknya adalah 1,0. Nah, sedangkan di sini sin theta itu adalah y ya. Nah, kita punya y-nya 0 ya, sehingga kita mendapatkan bahwa cos 0 itu sama dengan 0 ya. Kemudian dengan logika yang sama ya, dengan logika yang sama di sini berarti kita akan punya bahwa cos 0 ya, cos 0 derajat, cos 0 kan nilai dari x. Nah, di sini komponen x-nya atau nilai x-nya adalah 1 ya, berarti ini sama dengan 1 ya. Selanjutnya untuk 90 derajat, berarti ini kita punya sin 90 derajat ya. Kita punya, nah nih, sin 90 derajat. Berarti titik yang ini ya, nah titik yang ini bergerak sebesar 90 derajat. 90 derajat kan sampai sini ya. Nah, di sini bergerak itu sini. Nah, di sini ini ya, di sumbu nih. Maaf. Nah, nih. Nah, titik dari ini bergerak sini. Nah, sedangkan eh, setelah bergerak ya, posisi titiknya adalah 0,1 ya. Posisi bergeraknya 0,1. Sekali lagi sin theta adalah y ya, berarti ini sama dengan sin 91 ya. Kemudian cos 90 derajat ini kan sama dengan x ya, di sini x ya, berarti x-nya di sini adalah 0 ya. Nah, berarti ini sama dengan 0 ya. Dan yang terakhir ya, kita akan mencari sin 180 derajat ya, 180 derajat. Berarti 180 derajat itu bergerak ya dari awal sini ya, ini sampai maaf. Nah, ini bergerak ini sampai sini ya. Nah, sampai titik ini ya. Berarti titik ada di sini ya, ada di negatif 1,0. Negatif 1,0 ya. Karena sekali lagi sin-nya itu adalah sama dengan nilai dari y. Nah, di sini y-nya adalah 0 ya. Berarti ini sin 180 sama dengan 0. Kemudian cos 180 derajat ya. Nilainya cos theta itu nilainya adalah x ya. Berarti cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1 ya. Ini sama dengan negatif 1 ya. Nah, oleh karena itu ya, kita bisa ringkas ya. Kita bisa buat tabel atau kita ringkas. Kita punya theta di sini ya. Ini theta. Kita punya theta. Nah, ini tetanya ini 0 derajat. Kemudian ini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Kemudian di sini kita punya sin theta ya. Kemudian cos theta. Kita buat tabel. Oke. Kira-kira tabel mungkin seperti ini ya.
ini. Nah, berarti nanti kita tahu bahwa sin nol tadi adalah nilai 0 ya. Kemudian 30 derajat itu sama dengan setengah. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Kemudian sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Yang terakhir sin 90 sama dengan 1 ya. Kemudian cos ya. Cosnya itu kita tuker ya. Dia nilainya adalah kebagikan dari sin ya. Berarti ini sin 0 itu 1 ya. Kemudian sin 30 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Sin 60 itu sama dengan setengah. Ya, kemudian sin dari 90 itu sama dengan 0. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita mencari nilai dari tan ya. Tan ini ada tan theta ya. Nah, menurut definisi ya, tan theta itu didefinisikan sebagai ini ya. Sin theta ya dibagi dengan cos theta. Ya, sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, ya. Nah, oleh karena itu ya, misal kita ingin mencari anggap saja ini sama dengan tan 0 derajat ya. Tan 0 derajat. Nah, berarti kan rumusnya kan sin theta, berarti ini sin 0 derajat per cos 0 derajat. Nah, sin 0 berapa? 0. Cos 0 1. 0 bagi 1 0 ya. Jadi tan 0 derajat itu sama dengan 0. Oke. Kemudian yang berikutnya misalnya tan 30 ya. 30 derajat berarti sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat. Nah, sin 30 itu sama dengan setengah ya, dibagi dengan cos 30 itu sama dengan setengah akar 2 ya. Nah, karena sama-sama setengah, kita bisa coret ya. Nah, karena itu kita akan mendapatkan, karena ini coret, ini sisa 1 ya. Kemudian bawahnya sama dengan akar 2. Karena ini 1 per akar 2 ya. Oh, maaf, ini akar 3 ya. Ini akar 3, ini akar 3 ya. Nah, karena ini 1 per akar 3, kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan dengan cara sama-sama mengalihkan dengan akar 3 ya. Kemudian ini tetap jadi 1 ya, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3 ya. Kemudian akar 3 yang atas ini kita taruh di sini. Jadi tan 30 itu sama dengan 1 per 3 akar 3 ya. Berikutnya adalah tan dari 45 derajat ya. Berarti ini sama dengan sin 45 derajat sama per cos 45 derajat ya. Berarti ini sama dengan setengah akar 2 ya, dibagi dengan setengah akar 2. Nah, ini kan sama nih angkanya ya. Berarti ini apabila kita bagi dua buah bilangan yang sama ya, itu sama dengan 1 ya. Ini 1. Kemudian selanjutnya kita punya tan 60 derajat ya. Nah, tan 60 derajat berarti ini sama dengan sin ya. Sin 60 derajat per cos 60 derajat. Nah, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Kemudian cos 60 itu sama dengan setengah. Karena ini sama-sama setengah, kita coret saja. Kemudian berarti hasilnya akar 3 per 1 ya. Ini sama dengan akar 3. Dan yang terakhir adalah ada tan 90 derajat. Ya, tan 90 itu berarti sama dengan sin 90 derajat per cos 90 derajat. Nah, ini sama dengan 1 ya. Sin 90 derajat itu 1. Kemudian per cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu sama dengan 0 ya. Nah, 1 per 0 atau 1 bagi 0 itu sama tidak ada ya. Berarti ini tidak ada. Tidak ada. Ya, hasil itu tidak ada. Jadi, tan 90 itu sama dengan tidak ada. Ya. Nah, selain dari sin konstan ya, ada juga kita mempunyai fungsi trigonometri itu kita kenal dengan nama ini ya, CSC. Nah, ini dibaca kosekan ya. Ini dibaca kosekan. CST theta itu hubungannya adalah 1 per sin theta. Yang kedua ada namanya kosek atau dibaca kosekan. Kosekan
sekan, oh maaf, sekan maksudnya. Jadi kita hapus. Ini maksudnya adalah, nah ini ya, sek atau sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Nah, yang terakhir adalah kot. Nah, ini kotnya adalah dibaca kotangan. Ini 1 per tan theta. Nah, misal contohnya ya. Contohnya misal kita ingin mencari kosekan nih ya. Kosekan kosekan 30 derajat. Berarti ini akan sama dengan 1 per sin ya, 1 per sin 30 derajat. Berarti ini sama dengan 1 per sin 30 itu sama dengan setengah ya. Nah, 1 bagi setengah itu artinya 1 dikali. Nah, ini ditukar ya. Berarti 2 per 1. Berarti sama dengan 2 ya. Kosekan 30 itu sama dengan 2 ya. Kemudian misalnya kita akan mencari lagi sekan 45 derajat ya. Berarti ini artinya bahwa 1 per cos 45 derajat. Ini sama dengan, kan cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Kemudian ini kita tukar ya, ini 1. Nah, pembagiannya ini jadi perkalian ya. Nah, kemudian ini kita tukar posisinya. Berarti ini jadi 2 per akar 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan ya, kita rasionalkan berarti kita akan sama-sama mengalihkan dengan akar 2 ya. Berarti ini 2 ya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2 ya. Kemudian ini tetap ya. Kemudian 2 bagi 2 1. Nah, 1 dikali dengan akar 2 itu sama dengan sama dengan akar 2. Selanjutnya yang terakhir misalnya kita akan mencari kotangan dari 60 derajat. Berarti ini sama dengan 1 per tan 60 derajat ya. Berarti 1 per tan 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Akar 3. Nah, tan dari 60 derajat itu sama dengan akar 3. Nah, karena ini 1 per akar 3, berarti kita akan rasionalkan ya. Kita sama-sama mengalih dengan akar 3. Nah, akar 3 1 ya, per akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Nah, akar 3 ini kita taruh di sini. Nah, ya. Berarti kotangan 60 derajat itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.